Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa Al-Muzani TV dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih berada di dalam dinul Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita di atas Islam dan dikaruniai keistiqomahan. Pemirsa Al-Muzani, baru-baru ini kita dikejutkan oleh sebuah kabar bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan ulama fikih, menyatakan fikih sebagai sebuah kesyirikan. Sebuah logika yang tidak masuk akal, mengingat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau adalah seorang faqih dari mazhab Hanbali. Bahkan dari perjalanan hidup beliau dikenal sebagai orang yang menekuni ilmu fikih. Beliau belajar ke seluruh Hijaz, belajar di Dir'iyah, mendalami fikih Hanbali, fikih Syafi'i, Maliki, Hanafi. Bahkan beliau juga berjalan ke negeri Syam dengan berjalan kaki. Namun karena dahsyatnya kelaparan, kurangnya bekal, beliau mengurungkan kembali niat beliau untuk belajar ke negeri Syam. Kemudian kita kembali ke permasalahan, yaitu framing bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menganggap fikih sebagai kesyirikan dan mengkafirkan ulama fikih. Maka ini tidak benar, dikarenakan framing tersebut ya diakibatkan karena kesalahpahaman atau memang sengaja salah memahami demi mengelabui umat, berdusta atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini sekaligus fitnah buat beliau. Di antara fitnah yang ada ialah sebagaimana disebutkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini dikatakan pendiri Wahabi, yaitu maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menyatakan ilmu fikih itu adalah ilmu syirik. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini katanya menyatakan para ulama ahli fikih itu setan-setan manusia dan jin. Yang ketiga dikatakan ilmu fikih harus ditinggalkan. Mereka memberikan referensi dari buku yang kita kenal semua, ahli sunnah kenal semua, itu Ad-Durar As-Saniyah. Ya, dikatakan di juz yang ketiga di halaman 56. Kita langsung merujuk ke buku tersebut. Ya, bahwasanya tidak didapati sedikit pun pembahasan tentang apa yang dibahas atau yang kedepankan orang-orang yang membuat fitnah tersebut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya menyatakan ilmu fikih sebagai sebuah kesyirikan dan seterusnya. Namun ternyata setelah kita telusuri, ternyata memang didapati kalimat-kalimat yang dipahami oleh orang-orang yang gagal paham tentunya, atau sengaja gagal paham, di juz yang lain, di halaman yang lain. Namun ini juga keliru, karena di juz berapa ini Ustaz? Juz kedua halaman 59. Di juz kedua halaman 59, silakan bagi pemirsa Al-Muzani TV yang memiliki kitab Ad-Durar As-Saniyah maupun PDF-nya, merujuk ke halaman yang dituju yang tadi telah disebutkan, bahwasanya apa yang didapati di situ tidaklah sebagaimana yang digambarkan, ya, yang disebutkan oleh para pemfitnah tersebut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya membawakan kalam yang khusus namun dibawa kepada mereka, kepada yang umum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis surat kepada salah satu rekan beliau, seorang ahli fikih yang ada di kota Dir'iyah, yang bernama Abdullah bin Isa. Abdullah bin Isa yang mendapatkan sebuah tulisan yang disebut sebagai makatib dan membacakan kepada manusia, dan di dalamnya terdapat unsur-unsur kesyirikan. Namun Syekh Abdullah bin Isa memahami ini adalah sebagai buku fikih. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang memiliki hubungan ya dengan Syekh Abdullah bin Isa, di mana Syekh Abdullah bin Isa membacakan kepada orang-orang awam makatib yang disebut sebagai buku fikih tersebut. Namun sangat disayangkan, di dalam makatib tersebut terdapat beberapa pelanggaran agama yang sangat serius, sangat krusial dalam ad-din, yaitu berupa tabdiluddin, berupa lagi tidak ada pengingkaran terhadap ausan atau berhala dan yang lainnya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab intinya di sini ialah beliau menyatakan apa yang dianggap oleh orang-orang sebagai fikih
Padahal itu adalah kesyirikan. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah menyatakan ilmu fikih sebagai kesyirikan. Apalagi menyatakan para fuqaha sebagai setan, sebagai ahli syirik dan seterusnya. Mengingat beliau adalah salah satu dari faqih Hanbali. Beliau memiliki khidmat dalam fikih Hanbali, belajar fikih Hanbali dan seterusnya. Jadi yang diingkari oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah menamakan kesyirikan sebagai tauhid. Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, agar pemirsa TV Al-Muzani tidak merasa digiring opininya oleh kami, maka kita akan langsung merujuk kepada kitab Ad-Durar As-Saniyah. Yang ini akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ibnu Majah Al-Fadil. Tafadhol Ustaz. Baca Ustaz ya. Ya, silakan. Walahu aidan rahimahullahu taala. Dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala memiliki risalah. Disebutkan di sini Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Min Muhammad bin Abdul Wahhab, dari Muhammad ibnu Abdul Wahhab, ila Abdullah bin Abdullah bin Isa, kepada Abdul Wahhab ibni Abdullah ibni Isa. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'du, fanahmadu ilaikumullaha, maka kami memuji kepada kalian Allah Subhanahu wa taala, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa abligu alwalidas salam, dan sampaikan kepada alwalid assalam. Wa fi nafsi alaihi ba'du syai', dan dalam diriku ada sesuatu yang mengganjal kepadanya. Min jihati hadhil makatib, dari sisi makatib atau kitab-kitab yang mengandung kebatilan tadi Ustaz. Lamma habasaha anna, tatkala Syekh yaitu Ibnu Isa menyembunyikannya dari kami. Zananna fihi adzannal jamil, kami mengira atau kami berhusnuzon kepadanya Ustaz. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu sami'na, kami mendengar, annahu a'taha ba'dhus sufahai, bahwasanya Syekh Ibnu Isa memberikan makatib-makatib tersebut kepada sebagian orang-orang jahil. Summa ba'da yaqra'unaha 'alan nasi, yang mana orang-orang jahil ini membacakan isi dari makatib tersebut kepada orang-orang awam. Wa ana ataqidu fihi al-mahabbata, sedangkan aku ini meyakini atau masih memiliki rasa suka, ya cinta, loyalitas kepada Syekh Ibnu Isa, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena punya kekerabatan. Kekerabatan tadi. Bahkan Ustaz disebutkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah ada interaksi fikih dengan Syekh Abdullah bin Isa ya. Iya, karena Syekh Ibnu Isa Qadidiriyah Ustaz. Qadidiriyah. Oh, nah. Kemudian anna lahu ghayatan wa aqlan. Jadi beliau memuji Ibnu Isa, kalau Ibnu Isa itu adalah orang yang punya kecerdasan lah Ustaz. Wa huwa sahibu ihsanin alaina, berarti Syekh Ibnu Isa ini baik juga kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fala uwaddu yuqibuhu bil adha. Nah, jadi kami tidak menginginkan Ibnu Isa itu tersakiti ya. Wa yuqdiru hadhil mahabbah, kemudian cinta loyalitas ini kotor gitu Ustaz ya. Bila manfaatin fil ajil wal ajil, tanpa adanya manfaat di dunia maupun di akhirat. Namun karena adanya manfaat Ustaz ya, yang berhubungan dengan din, tadi kemaslahatan din, beliau menulis bantahan. Jadi nggak menghalangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun punya kedekatan, kecintaan, tidak menghalangi. Nah, ini mungkin perlu ditiru Ustaz ya. Rasa tidak enak itu harus disingkirkan demi membela kebenaran. Nah, seperti itu Ustaz. Masya Allah si Muhammad bin Abdul Wahab ya. Agama tauhid itu tetap lebih kedepankan daripada hubungan sesama, ya hubungan sama apa istilahnya guru murid lah, istilahnya gitu Ustaz. Kemudian saya mengatakan di sini wa dzukira aidan anhu, dan disebutkan juga dari Ibnu Isa, kalamun yasusul khatir, adanya ucapan yang membuat apa ya, khatir, benak ini terganggu gitu Ustaz ya. Fa in kana yara, jika beliau Ibnu Isa melihat, anna hadza diyanatun, bahwasanya apa yang ada dalam makatib ya tadi itu adalah sesuatu agama ya kan Ustaz. Wa ya'taqiduhu, dan dia meyakini itu adalah min babil amri bil ma'ruf, termasuk bab amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Jadi menyebarkan makatib itu termasuk amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dalam sangkaan beliau. Fa ana walillahil hamdu, maka saya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lam ati allazi ataitu bi jahalatin. Aku tidak membawa apa yang aku sampaikan itu berdasarkan kebodohan. Jadi saya punya hujah juga gitu. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini tidak semata membantah karena
emosi atau karena tidak sesuai dengan pendapatnya, tetapi karena ini tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, itu. Masya Allah. Lanjutkan. Wa ushidullaha wa malaikatahu. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat sebagai saksi atas ini, Ustaz. In atani minhu, ya, aw mimman dunahu fi hadzal amri kalimatun minal haq. Jika ada datang dari Ibnu Isa atau selain Ibnu Isa, ya, dalam masalah ini, masalah yang mereka sampaikan di makatib tersebut, kalimatun minal haq, ada satu kalimat yang menunjukkan kebenaran, la aqbalannaha 'ala ar-ra'si wal ain, maka aku akan terima. Ya. Wa atruku kulla qawli imamin iktadaitu bih, dan aku akan meninggalkan setiap ucapan imam yang menjadi panutanku, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi memang kalau memang itu kebenaran, sami'na wa ata'na, kita rujuk gitu, kata beliau. Hasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah tidak bisa ditinggalkan ucapannya. Fa innahu la yufariqu al-haq, karena Nabi itu tidak akan pernah jauh dari kebenaran. Pasti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Fa in kanat makatibu awliya'i syaitan, jika tulisan-tulisan dari wali-wali syaitan. Kenapa dinamakan wali-wali syaitan, Ustaz? Karena menyuruh kepada kesyirikan, menyuruh kepada perubahan din tadi. Wa zuhrafatu kalamihim allazi auha ilaihim liyujadila fi dinillah. Jadi kalam aulia syaitan yang dihiasi, kemudian dihembuskan kepada mereka, termasuk Ibnu Isa, liyujadila fi dinillah, untuk mendebat agama Allah Subhanahu wa taala. Lamma ra'a anna Allah yuridu an yuzhira dinah, tatkala mereka melihat kalau Allah itu ingin memenangkan agamanya. Jadi mereka mulai ingin mencoba untuk merubah agama Allah Subhanahu wa taala, memasukkan unsur-unsur kesyirikan tadi, Ustaz. Masyaallah. Ya. Wa asgat ilaihi afidatuhum, ya. Kemudian hati mereka condong untuk mematikan cahaya agama Allah tadi, Ustaz. Fadhkuru li hujjatan mimma fiha au kullaha. Maka Syekh meminta di sini, coba kalian sebutkan saya satu argumentasi yang ada dalam makatib, ya, tulisan-tulisan tadi, atau seluruhnya, bawakan hujahnya, kata Syekh. Tantangan dari Syekh. Ya. Sebenarnya udah tahu ya, ini enggak ada dalilnya. Iya. Au fi ghairiha minal kutub, atau kitab-kitab yang lain, jangan yang itu, cari kitab-kitab yang lain. Masya Allah. Mimma taqdiruna alaihi antum, yang kalian mampu bawakan. Wa mimman wafaqakum, dan dari orang-orang yang sepakat dengan kalian, sepaham dengan kalian, bawakan argumentasinya. Fa in lam ujawib anha, jika saya tidak menjawab satu hujah atau hujah-hujah tersebut, dijawabin fasilin bayyinin, dengan jawaban yang terperinci dan jelas. Ya'lamu kullu man hadahu Allah, yang setiap orang yang mendapat hidayah Allah tahu, annahu al-haqqu, bahwasanya itu kebenaran, wa anna tilka hiyal batil, dan yang hal itu adalah kebatilan. Fangkiru alayya, maka ingkari saya. Silakan ingkari saya. Gitu kan? Wa kadzalika, kata saya, begitupun indi minal hujajil katsiratil wadihah, saya memiliki argumentasi yang sangat banyak dan jelas. Ma la taqdiruna antum walahum, yang kalian tidak mampu untuk mendatangkannya, dan mereka juga tidak akan pernah mampu mendatangkannya. Mereka yang sepakat dengan dengan ahli syirik tadi yang menampakkan sebagai fikih. Iya. Antujibu an hujjatin wahidatin minha, tidak akan pernah mampu untuk menjawab satu hujah saja dari yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Syekh menyatakan hujah beliau banyak ya. Iya. Satu hujahnya nggak bisa dijawab. Masya Allah. Terus? Wa kaifa lakum bimulaqati jundillahi wa rasulih. Lantas bagaimana kalau kalian berhadapan dengan tentara Allah dan Rasulnya langsung? Masya Allah. Yang akan membela tauhid. Ya kan? Wa in kuntum tazumun, jika kalian, meskipun kalian menyangka anna ahlal ilmi ala hilafi ma ana alaih, bahwasanya ahlul ilmi, para ulama, berbeda dengan apa yang saya pegang. Jadi anggapan mereka aja ya. Ya. Mereka menuduh selama ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersendirian dalam setiap pendapatnya. Padahal itu hanya tuduhan, framing dan segala macam. Ya, padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini berjalan sesuai dengan ulama ya. Iya, makanya saya mengatakan fahadhi kutubuhum maujudah. Ini kitab-kitab para ulama masih ada yang sepakat, yang selaras dengan saya. Masya Allah. Wa min asharihim wa aglazihim kalaman, di antara yang paling masyhur dan paling syadid ya, paling keras ucapan mengingkari kesyirikan itu Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah taala. Masya Allah. Wa kulluhum ala hadzal amr, dan mereka semua berada di atas
perkara tauhid yang berlawan dengan kesyirikan. Berarti semua mencakup imam-imam mazhab yang lain Ustaz ya. Iya. Walam yasuzza minhum rajulun wahid. Dan tidak ada satupun dari mereka yang nyeleweng, yang menyelisih gitu Ustaz ya. Berarti kita nggak bakal dapetin Ustaz ya. Iya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Nu'man bin Tsabit, Abu Hanifah, selain Imam Ahmad yang berbeda dengan Imam Ahmad dalam masalah ini. Iya, yang dalam berbeda masalah dengan Syekh uluhiyah. Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah uluhiyah. Iya. Enggak akan ada yang Nggak berbeda. bakal ada ya. Masya Allah. Insyaallah. Walam ya'ti minhum kalimatun wahidatun. Nah, tidak ada satu kalimat pun yang datang daripada imam-imam tadi Ustaz. Annahum arkhasu liman lam ya'rifil kitab wa sunnata fi amrikum hada. Bahwasanya mereka memberikan rukhsah, keringanan bagi orang yang tidak mengetahui tentang Al-Qur'an dan hadis dalam masalah kesyirikan. Yang kalian gembuskan ini. Tidak ada yang memberikan rukhsah. Dari katanya Syekh di sini. Fadlan an yujibuhu. Ya. Bagaimana mewajibkannya gitu kan? Mewajib. Jadi selama ini ada ini Ustadz syubhat lah bahwasanya pendapat yang kita anggap syirik ini yang mereka menamakan sebagai fikih, kata mereka ini sudah turun menurun. Iya, wajib. Setelah hadirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab baru ini menjadi perkara yang diingkari, dianggap syirik. Jadi gimana itu Ustaz? Makanya di sini saya sebutkan tadi nggak ada imam-imam yang sebelumnya yang berselisih atau berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Atau nggak ada imam-imam yang memberikan rukhsah terhadap kesyirikan, apalagi mewajibkan untuk melakukan kesyirikan dengan alasan belum sampai Alkitab dan Sunnah kepada mereka. Masya Allah. Nggak ada katanya di sini. Makanya Ustaz ya kita nggak pernah dapetin mereka itu Ustaz, orang-orang yang suka mengamalkan kesyirikan berargumentasi dengan imam-imam yang 4 Ustaz. Mereka rata-rata ulama-ulama mereka aja, atau ulama yang belakangan. Mereka nggak pernah menghadirkan ucapan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dengan sanad-sanad yang sahih. Tidak pernah Ustaz ya. Ini dikarenakan demikian ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bermadhab dengan madhab a'immah. Dalam masalah tauhid. Dalam masalah tauhid. Ya. Kemudian saya mengatakan wa in za'amtum, jika kalian menyangka annal mutaakhirina ma'ankum, kalau orang-orang mutaakhirin belakangan ini bersama kalian, selaras pendapat dengan kalian dalam masalah ini, fahaula sadatul mutaakhirin, maka mereka ada sadatul mutaakhirin ya. Pemimpinnya lagi, penghulunya lagi ya. Penghulu-penghulunya para mutaakhirin ya. Wa qadatuhum. Seperti Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab. Indana lahu musannafun mustaqil fi hada. Ya. Kami memiliki tulisan-tulisan tersendiri dari ulama-ulama tadi dalam masalah tauhid ini. Ya. Wa minas Syafi'iyah, di antara Syafi'iyah yang juga yang selaras dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam perkara ini, Ad-Dhahabi, wa Ibnu Katsir, wa ghairuhum. Wa kalamuhum fi inkari hada aksar min ayyuhsar. Ya, kalam mereka dalam mengingkari kesyirikan itu sangat banyak. Bahkan mungkin tidak bisa dibatasi Ustaz karena banyaknya. Makanya di buku-buku fikih Ustaz ya, di permasalahan Kitabur Riddah itu kalau kita baca, loh kok ini fikih Syafi'i, Hanbali pas pembahasan riddah kok mirip-mirip Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya? Karena kita sudah di framing pembahasan uluhiyah yang membahas syirik itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika kita baca buku-buku fikih Syafi'iyah yang sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita anggap mirip Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal sebaliknya ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang meniru ulama Syafi'iyah. Ini karena kita sudah kadung di framing ya. Dibawa kepada sebuah opini yang membawa ajaran mensyirikan mengkafirkan pelaku kesyirikan, yang mengatakan amalan-amalan pembatal keislaman sebagai kesyirikan yang menyebabkan murtad, itu hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal nggak seperti itu Ustaz ya. Ini perlu diluruskan Ustaz ya. Alhamdulillah nih pemirsa Al-Muzani TV dapat pencerahan di sini ya. Semoga ini menjadi manfaat yang besar buat diri kita dan keluarga kita. Kita lanjut lagi simak pembacaan kitab Ad-Durar ini dari Ustaz. Beliau mengatakan di sini wa ba'du kalami Imam Ahmad dzakarahu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Turuqil Hukmiyah. Nah, sebagian pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab At-Turuq Al-Hukmiyah. Faraji'hu, silakan dirujuk Syekh. Wa min adillati Syekhul Islam, dan di antara dalil-dalil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini Ustaz ya. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbarahum ulama-ulama, wa ruhbanahum orang
orang-orang abid ya, orang-orang soleh, arbaban min dunillah. Arbab itu sesembahan ya Ustaz ya. Iya. Selain Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah. Fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal a'immatu ba'dahu bihadzal ladzi tusammunahu al-fiqh wa huwa allazi sammahu Allahu syirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan imam-imam setelahnya mentafsirkan ayat ini ya bihadzal ladzi tusammunahu al-fiqh, dengan apa yang kalian namakan fikih, padahal Allah Subhanahu wa taala menamakannya kesyirikan. Wattikhadzahum arbaban, dan menamakannya mengambil sesembahan atau tuhan-tuhan selain Allah. Ini poinnya nih Ustaz. Iya. Jadi ini yang dikategorikan, oh ini nih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mensyirikan fikih. Ya. Menyatakan para fuqaha musyrikin. Nah, Iya. ini padahal ini pernyataan yang khusus Kepada Syekh Abdullah bin Isa. Syekh Ibnu Isa. Dan itu dinyatakan kesyirikan yang dibungkus dengan fikih. Fikih. Ini mungkin sekarang juga terjadi tuh Ustaz. Iya. Ketika banyak kesyirikan dianggap oh ini fikih. Fikih ini fikih janaiz. Iya. Meminta kepada kubur, beristighosa, berdoa pada mereka. Ketika diingkari, oh kalian mengingkari fikih. Perkara ijtihadiyah. Perkara gitu ijtihadiyah. Ini memang ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Gitu kan. ini perlu diluruskan ini Ustaz. Padahal itu bukan masuk ranah fikih Ustaz ya. Tapi itu udah akidah, dinamakan kesyirikan gitu. Mungkin fikih akbar kalau bisa. Iya, kalau fikihnya fikih akbar ya. Fikih akidah, usuluddin. Ya. Lanjut Ustaz. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan mensyirikan fikih Ustaz. Cuman yang diingkari di sini kalian menamakan sesuatu bukan dengan namanya gitu kan. Menamakan syirik dengan fikih gitu kayak kan. Sekarang lu namain dukun dengan orang pinter, ahli metafisika. Kan begitu tuh. Iya. Padahal itu dukun. Ya. Peramal gitu kan. Dinama-namakan kayak riba jadi bunga gitu ya. Nah, ini juga syirik jadi fikih. Ini supaya aja. orang tertarik, akhirnya tertipu. Membenarkan. Tidak diingkari ya. Tidak diingkari. Jadi salah kalau kita pahami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memusyrikan atau mensyirikan fikih gitu. Nah, ini pemirsa TV Al-Muzan, ini yang jadi poin di sini. Keliru ya kalau dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mensyirikan, menganggap syirik fikih. Tidak demikian. Tidak demikian. Tapi kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin yang dibungkus dengan nama fikih. Itu yang diingkari. Ya, silakan lanjut Ustaz. Kemudian la a'lamu bainal mufassirin fi dzalika ikhtilafan. Saya tidak mendapatkan adanya perselisihan di kalangan mufassirin tentang tafsiran ayat ini, Ustaz. Kalau yang dimaksud adalah syirik. Nah, ini berarti sekaligus tantangan juga bagi orang-orang yang memframing masalah ini, ya, menggiring opini seolah-olah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mensyirikkan, menganggap syirik fikih. Silahkan datangkan tafsir dari ayat ini yang bukan menyatakan itu sebagai kesyirikan. Nah, di ayat ini surat At-Taubah itu Ustaz ya? Iya, ayat ke 13. Taib. Kemudian walhasilu, kesimpulannya kata Syekh, anna man razaqahullahu ilma, bahwasanya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki berupa ilmu, Ustaz. Ya'rifu, dia mengetahui, anna hadhil makatiba, bahwasanya kitab-kitab, tulisan-tulisan allati atatkum, yang telah sampai kepada kalian, maksudnya Ibnu Isa dan orang-orang yang mengikutinya, wa farihtum biha, dan kalian berbahagia ya dengan tulisan tersebut. Wa qara'tumuha 'alal amah, kemudian kalian bacakan terhadap orang-orang awam. Ya, min indi haula'il ladzina tazunnuna annahum ulama, yang mana kitab-kitab ini kalian dapatkan dari sisi orang-orang yang kalian sangka mereka adalah ulama. Padahal mereka inilah orang-orang yang menyebarkan kesyirikan. Iya. Jadi di sini bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memusyrikan para ulama gitu kan, atau menyatakan mereka ulama-ulama fikih itu setan. Enggak, tapi ini memang yang diingkari itu adalah ulama-ulama yang menyebarkan kesyirikan. Masya Allah. Ya, jelas ini sebenarnya sampai sini aja sebenarnya udah jelas, Ustaz. Nah, kita pengen lebih jelas lagi, Ustaz. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrafal qawli gurura. Begitupun kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh-musuh ya dari setan-setan manusia dan jin
yang mana sebagian terhadap sebagian yang lain membisikkan ya zukhrafal qawli gurura, apa itu ucapan yang telah dihiasi untuk membuat tertipu. Kayak tadi Ustadz kan, ini fikih katanya, padahal isinya kesyirikan. Akhirnya orang tertipu. Iya, naudzubillah. Nauzubillah min dzalik. Dan juga ila qauli walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Nah, hingga hati-hati orang yang tidak beriman dengan hari akhir itu pun condong kepada hal tadi, ucapan-ucapan yang telah dihiasi, kebatilan yang telah dihiasi. Mereka tertipu Ustaz jadinya. Lakin hadil ayat kata Syekh wa nahwuha indakum minal ulum al mahjurah. Akan tetapi ayat-ayat yang semisalnya dan yang semisalnya bagi kalian itu termasuk ilmu-ilmu yang ditinggalkan. Maksudnya ilmu-ilmu yang semacam ini tauhid kalian tinggalkan. Ya. Tapi kesyirikan kalian adopsi kemudian kalian namakan dengan fikih. Nah. Iya. Mungkin ini jadi pertanyaan ini terjawab sedikit. Kenapa mereka pelaku kesyirikan ini, apa respon mereka, reaksi mereka ketika mereka membaca ayat beserta tafsir dan penjelasan ulama, ayat-ayat yang menghardik kesyirikan, mengancam kesyirikan, yang jelas-jelas ayat yang disebutkan. Oh ternyata kata Syekh ini diantara ilmu-ilmu yang mahjurah, ya, ditinggalkan oleh mereka. Ya mungkin latar belakang ini apa Ustaz? Apa karena mereka menganggap tauhid yang utama itu bukan uluhiyah, apa karena rububiyah atau gimana Ustaz? Bisa jadi karena mereka memahami tauhid yang utama itu adalah rububiyah kan? Rububiyah. Seperti halnya orang-orang musyrik. Gitu. Orang-orang musyrikin juga paham rububiyah. Iya, rububiyah. Tapi mereka uluhiyah nggak paham Ustaz. Iya, Masya Allah. Ya. Akhirnya karena jadi kan banyak yang menafsirkan la ilaha illallah juga orang-orang itu adalah la raziqa, la khaliqa. Nah, jadi fokusnya di situ mereka, rububiyah. Abu Jahal aja paham ya? Iya, padahal. Abu Jahal aja paham di banyak ayat Allah sebutin Ustaz ya. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Kemudian saya mengatakan bal a'jab min hada, bahkan ada yang lebih mengherankan dari ini. Maksudnya kalian meninggalkan ayat-ayat tauhid semacam ini. Ada yang lebih mengherankan apa? Annakum la tafhamuna syahadata an la ilaha illallah. Kalian tidak paham syahadat la ilaha illallah. Masya Allah. Karena tadi meninggalkan tauhid. Wala tunkiruna hadil ausan. Kalian tidak mengingkari berhala-berhala ini. Masya Allah. Allati tu'badu fil kharaji wa ghairi, yang disembah pada waktu lapang dan pada waktu yang sempit gitu kan. Kalau dulu kan orang-orang musyrikun dulu menyembah berhala itu pada waktu lapang ya. Waktu lapang. Ketika waktu sempit langsung ikhlas. Iya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sekarang ini waktu lapang, waktu sempit syirik gitu kan. Panen syirik, gagal panen syirik. Lagi nyaman syirik, lagi pandemi syirik. Kagak diingkari lagi Ustaz. Kagak diingkari lagi lah. Allah wala quwwata. Ini kan ajib gitu kan. Ajib, udah ninggalkan ayat-ayat yang tentang tauhid, malah juga tidak melakukan pengingkaran terhadap kesyirikan, diam. Ini kan sesuatu yang sangat ajib kata beliau di sini. Masya Allah. Allati hiya asyirkul akbar, padahal ini termasuk syirik besar. Bi ijma'i ahli ilmi, dengan kesepakatan ahli ilmu. Enggak ada satu ulama pun yang menganggap kesyirikan jenis tadi itu itu khilaf. Enggak ada itu ya. Sepakat semua para ulama Ustaz ya. Makanya di sini wa ana la aqulu hadza wahdi, dan saya tidak mengatakan pendapat ini seorang diri. Masya Allah. Ini jadi pendapat semua ulama. Masya Allah. Sebagaimana kalian mengklaim kalau saya itu bersendirian dalam masalah ini, saya nggak bersendirian kata Syekh. Makanya tadi dibawakan ada Aimatul Arba juga kan, imam-imam sebelum beliau, dan imam-imam mutaakhirin juga dibawakan kan, kayak Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad, Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ahmad dari yang mutaqaddimin, mutaakhirin, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir. Masya Allah. Jadi intinya apa Ustaz nih? Intinya berarti framing mereka itu Ustaz. Framing mereka ini mungkin ya di latar belakangi karena ketidakpahaman atau karena mereka hanya melihat satu lembar aja Ustaz. Iya, satu lembar aja dipotong gitu Ustaz ya. Di halaman 59 di juz yang kedua. Di halaman 57, 58 mereka nggak baca di juz yang kedua ini. Di halaman 59, sebenarnya di halaman 59 ini pun tadi yang Ustaz bacakan yang di bawah ini sudah jelas ini Ustaz. Ya, cuman karena mereka niatnya mungkin keliru, salah, semoga Allah luruskan mereka.
Nah, ini mereka akhirnya ya melakukan tanda kutip kejahatan ilmiah. Iya. Yaitu berupa memotong-motong, memenggal-menggal dengan tujuan untuk ya menjatuhkan kredibilitas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sekaligus melegalkan apa yang mereka lakukan selama ini berupa kesyirikan. Ya, dan mengingkari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mungkin begitu saja. Iya, mungkin. Dan juga inilah orang-orang yang kalau tidak keliru ya Ustaz, kita namakan orang-orang yang kalau tidak su'ul pahmi, pemahamannya jelek, su'ul qasdi gitu saja. Iya. Niatnya yang jelek gitu. Jelek. Mungkin dia paham yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini dipahami dengan benar, tapi dia punya niat yang buruk gitu kan. Masya Allah. Atau kalau enggak dua-duanya, udah enggak paham, niatnya jelek gitu kan. Aduh, dua-duanya. Robel, na'udzubillah. Jadi kita simpulkan, pemirsa Al-Muzani TV yang semoga Allah merahmati kita semua, bahwa apa yang digiring opininya oleh mereka, semoga Allah meluruskan mereka, ini keliru besar. Bahwa yang dimaksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mensyirikkan fikih itu bukan mensyirikkan fikih yang kita kenal, tetapi mensyirikkan kesyirikan yang dibungkus oleh pelaku kesyirikan tersebut dengan nama fikih. Ya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menamakan mereka sebagai musyrikin, syaitan dan yang lainnya, yaitu musyrikin tadi, bukan ulama fikih. Kalau mereka disebut, mereka bukan fikih, bukan ahli fikih, bukan fuqaha. Tetapi mereka ialah orang-orang yang menyebarkan kesyirikan. Lantas wajar saja kalau Syekh menyamakan mereka sebagai syaitan, ulama musyrik, sebagaimana Syekh biasa di sini di buku-buku beliau yang lain, semisal di Kasyfus Syubhat menyebut mereka sebagai ulama musyrikin, jahalah dan seterusnya. Ya, yang berikutnya bahwasanya apa yang mereka paparkan itu adalah pembahasan khusus Syekh yang ditujukan kepada Abdullah bin Isa. Ya, namun mereka bawa kepada makna umum. Nah, ini juga satu lagi, ini sebuah kekeliruan yang besar dalam ranah ilmiah yang ini tidak bisa diterima ya di semua bidang. Ya, baik di bidang akademik maupun bidang agama seperti ini, perdebatan agama ini nggak bisa membawa kalam yang khusus kepada yang umum. Ya, dan yang diingkari oleh Syekh tadi kesyirikan, ya, bukan fikihnya. Dan biasa memang sebagaimana tadi telah dibacakan oleh Al-Ustaz Ibnu Majah, bahwa musuh-musuh dakwah dalam setiap perkembangan zamannya mereka selalu menamakan kesyirikan dengan nama-nama yang baru, penuh hiasan, seolah-olah itu adalah ilmiah dengan tujuan diterima, tidak diingkari, sekaligus memukul lawannya. Kalau lawannya mengingkari, tuh kalian mengingkari sesuatu yang hak. Baik, demikian kurang lebih apa yang bisa disampaikan oleh Al-Ustaz Ibnu Majah, jazakallahu khairan. Ya, tadi Ustaz antum sudah sampaikan. Wah, kalau saya cuma sebagai pembicara saja di sini, semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Ibnu Majah di sini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala macam fitnah dan keburukan. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.